Dan ayahanda ini hidup di kalangan yang termiskin di dunia. Kami 12 bersaudara, 8 yang sampai dewasa berkeluarga. Sekarang bisa tuduh apa yang dikatakan kepada Jais tadi. Kakanda kami yang paling tua, Haji Muhammad Jainuddin, sudah meninggalkan kami. Dia lebih dulu dijemput oleh Allah. Begitu pula ibu kami. Dari tahun 2013 beliau meninggalkan kami. Kami sangat merasa kehilangan. Tapi alhamdulillah Allah menggantikan Ibu Haji yang kami anggap jadi orang tua dan ibu kami, mendampingi ayah kami sudah sekian lama, suka maupun duka. Mohon ibu titip ayahku, titip bapak saya. Saya bercerita sedikit kepada adik-adikku dan ipar-ipar dan kakak ipar saya. Almarhum ibu sewaktu hidup hanya ingin meminta kepada atau menantu-menantunya, tolong anak saya diperhatikan makannya. Beliau tidak minta berlebihan, tolong perhatikan makannya. Karena selagi beliau hidup memelihara kami, lebih baik beliau tidak makan, penting anak-anaknya makan. Itu perlu bapak, ibu ketahui dan kakak ipar dan adik ipar, termasuk istri aku. Jadi perlu saya bercerita sedikit tentang pengalaman kami pada waktu itu kami masih pada kecil, dan perjuangan saya dengan ayahanda itu, dengan kakanda saya. Kalau Haji Jainuddin almarhum begitu lulus SMA, beliau merantau kerja kemana-mana. Begitu pula Haji Jais lulus SD di Dondang, SMP sampai SMA di Samarinda. Yang ada mendampingi kedua orang tua hanya kontak dengan saya. Tahu susahnya orang tua, tahu masalahnya orang tua, bagaimana beban berat yang dipikul kedua orang tua. Jangan bapak ibu memandang atau adik-adik ipar saya atau kakak ipar saya di saat ini, terutama keponakan-keponakan atau keluarga besar yang lain. Kalau kalian memandang di saat ini sudah beda dengan, sudah 100% berubah daripada semasa kami masih kecil. Yang kami rebutkan bukan makanan enak, tapi sambal terasi. Ya. Yang kami rebutkan saudara, yang kami bagi. Bayangkan bapak ibu satu ayam telur kampung sebesar apa, dibagi 8, bapak dan ibu tidak kebagian. Jadi begitu beratnya beban orang. Ada suatu paman saya mengatakan, mengasih tahu ibu saya, dengar rumah ini dulu panggung di tempat yang dibangun sekarang ini, rumah peninggalan kakek kami. Dikatakan bahwa ibu saya dikasih tahu jangan seanak-anak, jangan selalu, bahasanya itu jangan selalu punya anak. Hidup sudah susah, kesian anak menderita. Tapi jawab almarhum pada waktu itu, saya ingat sekali, tidak apa-apa, saya Allah tidak kasih harta, tapi Allah kasih saya anak, itu harta kekal dan abadi. Itu kekayaan saya. Alhamdulillah Allah mendengar semua. Saat sampai saat ini anak-anaknya bisa hidup seperti orang lain. Jadi bapak ibu, terutama ipar-ipar saya maupun kakak ipar yang sekarang ini masih setia, Bude, Kak hidup siang, yang tahu bagaimana hidup adik-adikmu dulu. Jadi saya ingatkan kepada adik-adik bahwa kakak iparmu itu sudah sering memandikan kalian, maupun kalian sakit maupun kalian sehat. Jadi jangan kau lupa jasanya. Ya. Jadi dari Haji Ian sampai ke Jalani itu mereka cukup
hanya bukan mereka yang membesarkan, bukan mereka yang melahirkan, tapi jasa mereka tidak bisa kita lupakan. Itulah yang saya kenal. Makanya sampai saat ini saya tetap menghargai tinggi dan menjunjung tinggi kakak ipar saya. Sering makan tangan masakannya, sering mencucikan pakaian, memandikan, mencebokin dan segala macam. Cukup perjuangan mereka. Jangan kalian saat ini kalian lupa dengan mereka. Apalagi dengan saudara kakakmu. Kak kontengmu dengan kakak itu gak tahu siang dan malam mencarikan nafkah membantu orang tua. Kami di hutan belantara hidup sendiri. Ya. Bukan melihat di saat ini kita bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa makan di restoran. Kalau dulu tidak membayangkan hal itu bisa kita rasakan. Sangat tidak membayangkan. Saya tahu persis tidak pernah meninggalkan orang tua. Kami penuh dengan hutang. Karena bagaimana di warung semua punya hutang karena tidak ada penghasilan. Hari ini cari belum tentu dapat. Kesian Ayanda dan Ibu Dalma. Kami tidak bisa membalas jasa beliau. Apapun yang kami bisa berikan saat ini tidak akan bisa membalas jasa beliau. Tolong adik-adik, kau masih muda, masih panjang masa depan kalian. Tolong didik anak-anakmu. Jangan pernah lupa dan tidak menghargai orang-orang tua yang berjuang selama. Itu pengalaman, saya berbagi cerita pengalaman dengan bapak. Ayah dan kami bertarik kayu, menebas hutan, berkebun, cari ikan di laut, pasang rabai, pasang reni, pasang bikin belah. Bermacam cara kami lakukan untuk mencari kehidupan, mencari untuk sehari-hari. Di hari ini cari hari ini untuk makan hari ini. Jadi kalian jangan dulu, masih ada orang tua, masih ada saudara kakak yang sangat berjasa buat kalian. Jangan pernah kalian mengangkatkan kepala terhadap kakak-kakak. Saat ini oke, kalian bisa makan, bisa kumpul dengan keluarga kalian. Tapi kalian tidak ingat, sekalian kau masih kecil-kecil semua. Kami besok yang sering membuka tempat beras orang tua adalah saya. Jam 1 jam belum saya bangun melihat tempat beras orang tua dengan gulanya. Karena beda hidup dulu zaman sekarang. Kalau sekarang kita bisa kasih aqua, dulu tidak ada. Jadi harus paling tidak kopi atau teh. Kalau sudah tempat gula orang tua itu tipis, saya satu malam berpikir harus cari apa besok. Tempat beras orang tua sudah tinggal sedikit, paling satu kali masak. Itu sudah hebat kalau masih ada di beras, tempat beras itu ada beras. Kadang mau masak baru beli. Ya. Masih harga beras Rp150 per kilo. Dan itu harga berasnya yang udah paling terjelek. Kalau tidak dicuci sampai 10 kali, 7 kali, baunya tidak hilang. Dan saya pernah dipukul ibu saya almarhum habis-habisan. Beli di pelabuhan karena beras 1 kilo. Ternyata jalan yang pasar malam ini masih banyak rumput. Itu beras di kantong plastik hitam terkena duri, bocor. Sampai di rumah ini beras itu tinggal sedikit. Dan itu harus dimasak. Kalau itu tidak ada beras itu tidak makan kan. Bayangkan adik-adik, keponakan, paman mengambil beras itu milihin, bercampur tanah. Itu berapa kali dicuci? Karena kalau tidak ada beras itu tidak ada dimasak. Bayangkan betapa pahitnya hidup kami saat ini. Makanya saya tidak akan pernah sombong diri. Saya tidak pernah hidup merasa lebih. Saya tetap sama. Saya selalu melihat ke bawah. Dan saya boleh sekali-kali melihat ke atas. Karena saya dulu hidup, memang hidup kami memang keluarga yang tidak mampu. Hanya 2 saudara bapak ini yang hidupnya sangat orang termiskin.
bapak dan adiknya nomor 2. Kalau yang lain nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6 dan 7 itu agak lumayan hidup. Mohon maaf saya cerita yang pahit. Dulu keluarga dari Batu Licin itu tidak pernah datang ke rumah ini dulu utama. Yang didatangin orang-orang saudaranya bapak yang enak hidupnya. Setelah mau pulang baru datang ke rumah peninggalan kakek. Baru tahu ada keluarga dari Banjarmasin datang. Karena mereka tidak mau membebani kami dan hidup kami sangat susah. Ya, jadi terutama saya berpesan kepada keponakan, jangan pernah melawan sama orang tua. Selalu patuh, selalu menjunjung tinggi kedua orang tua. Karena doa orang lain tidak langsung berurusan dengan Allah, tapi kedua orang tuamu itu langsung sama Allah. Dan itu doa orang tua sangat kami rasakan di saat ini. Orang tua kami tidak bisa berikan ilmu, tapi hanya bisa berikan doa yang tulus dan ikhlas. Alhamdulillah di saat ini kami bisa hidup seperti orang lain. Sekali lagi terima kasih Ayanda yang saya cintai dan yang saya banggakan. Dan sampai saya selalu bangga sampai menembuskan nafas saya terakhir. Saya juga bangga dengan kakak saya, Pak Barudin. Saya mau sebut yang paling tua karena sudah tidak ada. Semoga malaikat beliau, semoga beliau sangat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya terima kasih juga terhadap kakak saya yang begitu berjuang buat kami. Tidak gampang beliau ini. Mohon maaf Kak Khadijah. Kalau Kak Khadijah itu hanya menderita pada waktu sekolah, tapi tentang menderita bagaimana mendukung, membantu orang tua belum. Setelahnya lulus SMP menikah, SMA menikah, hidup sudah lumayan. Tapi kami sama konten ini, kadang kami menjalan di laut dari sore sampai pagi untuk menghidupi adik-adik kami. Alhamdulillah adik kami juga bisa melanjutkan sekolah sampai seperti saat ini. Makanya adik-adikku yang aku sayangi dan aku cintai, jangan pernah kau berpikir bahwa kakakku tidak berjasa. Kakakku sangat mati. Kami sama konten itu menarik kayu, memikul kayu yang tidak wajar saya pikul. Sampai orang ini masih hidup di saat ini. Ingkang wi kedatangan gana, karena kayu yang kau pikul itu tidak sesuai dengan kebadanmu. Ya, tapi alhamdulillah saya masih besar seperti ini. Itulah yang saya katakan peristiwa perjalanan kami itu. Kalau saya mau ceritakan 1 minggu dan selesai. Jadi sekarang alhamdulillah, ya Allah, kau berikan kami ridho-Mu. Kami bisa punya dan beliau masih ada di depan kita. Saya hanya bersedih, kenapa ibu saya duluan dijemput Allah, dipanggil Allah. Karena ibu itu sangat perhatian luar biasa. Dimanapun kami berada, selalu ditanya dan selalu dicari. Satu hari dia lihat anaknya, dia sudah bingung. Kalau kalian ibu-ibu kalian lihat anak 1 hari, 2 hari tidak ketemu, kalian tidak bingung. Tapi alhamdulillah ibu kami luar biasa. Dan dia tahu apa kesukaan anaknya, makan anaknya. Dan ibu kami, tapi ibu saling berdebat, bermasalah dengan bapak, hanya masalah anak. Ibu saya cukup tabah dan kuat. Ditinggal bapak berbulan-bulan,
Bapak berangkat selembar baju di badan dan kembali selembar baju di badan. Ibu saya tetap tabah. Tidak pernah mengkhianati cinta ayahnya dan tidak pernah mentelantarkan anaknya. Lebih baik dia siang malam kerja siang melumpur, ambil upah rumput padi, malam dia bikin kue untuk menghidupin kami. Jadi ini betul-betul berkesan buat saya. Luar biasa ayah dan ibu saya. Apa yang harus bisa kami balas anak-anaknya? Tidak bisa. Kami ayah dan ibu bersama mendoakan semoga ayah selalu bisa hidup melihat cucu buyutnya tumbuh besar, maju dan sukses. Ibaratkan kata seandainya bisa ibu itu dibangunkan kembali, bayar 100 miliar saya akan beli. Bukan saya sombong, pengen melihat kedua orang tua. Seandainya bapak ini bisa sehat, apa saja berapapun nilainya bisa sehat, saya bikin sehat. Karena saya bisa hidup seperti ini dengan keluarga saya karena ridho Allah, ridho bapak dan ibu. Tapi apa yang harus saya bisa berbuat? Saya hanya memohon kepada Allah, berikan kesehatan ayah saya, supaya dia bisa melihat kebahagiaan beliau, melihat cucu buyut beliau menjadi makmur dan sukses ke depan. Makanya saya berusaha bagaimanapun. Saya pengen, saya melakukan bagaimana keluarga saya sehat. Saya tidak mementingkan, memikirkan biaya berapapun, karena ini penerus yang meneruskan menjaga cucu-cucunya bapak dan mama. Sekali lagi saya berpesan kepada saudaraku, kakak ipar dan adik ipar dan keponakanku, kalian akan tumbuh menjadi keluarga besar. Jaga keluarga besar. Pendapat boleh berbeda, tapi hati kalian tidak boleh lepas. Tetap saling menghargai tua, muda dan satu sama lain. Di kelak kami sudah tidak ada. Tidak mungkin kami hidup kekal abadi. Entah yang mana yang dipanggil Allah lebih dulu. Saya berpesan di saat ini. Hari ini saya berpesan, besok belum tentu saya ada. Jadi saya berpesan untuk keluarga Ruslan Hadi, Ibu Hajah Maja, keturunan beliau, keluarga beliau, tolong kalian tetap menjaga, menjunjung tinggi kekeluargaan ini. Susah senang bersama maupun suka dan duka. Ya. Sudah banyak hal yang saya sampaikan. Sekali lagi saya apabila di dalam penyampaian ini mungkin ada yang berkesinggungan atau tidak pas di hati Bapak Ibu dan keluarga besar, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kita betapa sedih melihat orang tua dengan kakak seperti ini. Oke, mungkin itu yang penyampaian saya. Banyak hal yang saya cerita di dalam perjalanan hidup kami, mulai sejak kami bayi dan sampai di saat ini. Sekali lagi, ibu yang sudah saya anggap menjadi ibu kandung saya, ibu titip bapak, titip saudara-saudara saya. Karena inilah harta kami yang tidak bisa kami nilai. Hanya ini satu-satunya yang kami punya, dan tidak bisa ada yang menggantikan posisi ini. Semoga anak-anak bapak bisa sehat dan bisa membimbing, bisa membuat cucu-cucu bapak dan buyut bapak bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk
Bapak kami memang dari Bapak. Bapak ini sangat jiwa sosialnya sangat tinggi. Tidak kenal sama orang, baru ketemu dibawa ke rumah ini tidur. Jadi itulah yang kami ambil hikmah, bahwa Bapak selalu bermurah hati sama orang. Itulah saya pesan untuk keluarga besar, selalu bermurah hati, selalu bisa menghargai orang lain, karena Bapak seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menghadiri ulang tahun Ayahanda yang ke-81. Semoga tahun usia beliau 82 tahun 2026 beliau masih sehat seperti ini, masih ada di depan kita semua. Terima kasih Ayahanda. Semoga Ayahanda bisa selalu berbahagia. Tidak usah Ayahanda memikirkan yang lain. Beban keluarga ini biar kami yang memikul, biar kami yang mempunyai tanggung jawab. Ayahanda jaga kesehatan. Waktu makan, waktu istirahat, dapat tidur. Sekali lagi terima kasih Ayahanda. Ibu, semoga Ibu Allah yang membalas. Kami tidak bisa membalas jasa Ibu dan kebaikan Ibu dengan Bapak. Tapi insya Allah Allah yang akan membalas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikianlah sambutan pada Bapak Haji Alwi, yang mana sambutan tadi semoga